Halo, nama saya Haikal Faluku. Saya dari Politeknik Negeri Manado. NIM saya 2202409 dari 5TI4 dan saya akan memberikan materi tentang pemodelan dalam manajemen support system atau MSS. Pertama, apa itu pemodelan? Pemodelan dalam manajemen support system adalah proses membuat representasi sederhana dari situasi nyata dalam bentuk model matematis, logis, atau simulatif untuk membantu pengambilan keputusan manajerial. Model ini digunakan agar manajer dapat memahami, menganalisis, dan menguji berbagai alternatif keputusan tanpa harus langsung berhadapan dengan kondisi nyata yang kompleks atau risiko. Jenis-jenis modelnya seperti model statis untuk menganalisis hubungan antara variabel, berikutnya model finansial untuk meramalkan pendapat dan biaya. Ketiga, model optimasi seperti linear programming untuk mencari solusi terbaik. Keempat, model simulasi untuk meniru skenario nyata. Dan terakhirnya, model heuristik untuk solusi cepat berbasis aturan praktis. Berikutnya adalah tujuan dan manfaat utama pemodelan. Pemodelan dalam manajemen support system adalah untuk membantu manajemen mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien dengan menyederhanakan masalah kompleks menjadi bentuk yang mudah dianalisis. Pemodelan memungkinkan simulasi berbagai alternatif keputusan, keramalan kondisi masa depan, serta optimasi penggunaan sumber daya agar hasil dapat dicapai lebih akurat dan sesuai tujuan organisasi, seperti meningkatkan kualitas keputusan menjadi lebih rasional, terukur, dan berbasis data. Berikut seperti menghemat waktu dan biaya analisis dan percobaan dilakukan melalui model bukan di dunia nyata. Dan berikutnya, menyediakan pemahaman sistem yang lebih baik, memperlihatkan hubungan antara variabel dan dampak setiap keputusan. Terakhirnya, mendukung analisis alternatif dan optimasi, membantu memilih solusi terbaik dari berbagai kemungkinan yang ada. Berikut slide berikutnya adalah klasifikasi dan jenis pemodelan. Klasifikasi pemodelan dalam MMS. Pemodelan dalam MSS dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek. Pertama, berdasarkan waktu. Model statis menganalisis satu kondisi tertentu dalam satu periode waktu, misalnya laporan keuangan tahunan. Dan model dinamis menganalisis kondisi yang berubah seiring waktu, misalnya proyek laba 5 tahun ke depan. Keduanya berdasarkan kepastian informasi. Pertamanya seperti certainty atau kepastian, semua variabel diketahui pasti. Risk atau risiko, hasil tidak pasti tetapi probabilitas diketahui. Dan terakhirnya uncertainty atau ketidakpastian, hasil dan probabilitas tidak diketahui. Dan terakhir aspeknya berdasarkan tujuan analisis. Deskriptif, menggambarkan kondisi atau sistem yang ada. Prediktif, memperkirakan hasil atau kondisi masa depan. Dan normatif, menentukan solusi terbaik atau optimal. Dan sekarang jenis-jenis pemodelan dalam MSS seperti model statik digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel seperti analisis regres.
Berikutnya model finansial, membantu menyusun laporan keuangan dan proyeksi finansial, sering digunakan dalam perencanaan bisnis. Berikutnya model optimasi atau optimization model, mencari solusi terbaik dari berbagai alternatif menggunakan metode seperti linear programming. Berikutnya model simulasi, meniru kondisi nyata melalui percobaan digital untuk memahami dampak keputusan. Berikutnya model heuristik, menggunakan pendekatan aturan praktis rule of thumb untuk menemukan solusi cukup baik pada masalah kompleks. Dan terakhirnya model prediktif, digunakan untuk meramalkan kejadian di masa depan berdasarkan data historis. Slide berikutnya adalah proses pemodelan. Pertamanya ialah identifikasi masalah, seperti menentukan masalah dan tujuan keputusan. Keduanya identifikasi variabel, menetapkan variabel keputusan, hasil, dan tak terkendali. Ketiganya perencanaan model, membuat bentuk model, mematisme, simulasi, dan lain-lain. Keempat, pengumpulan data, mengumpulkan data pendukung model. Kelimanya, pengujian model, menjalankan simulasi dan analisis alternatif. Keenamnya, evaluasi dan validasi, memberikan akurasi dan kesesuaian model. Ketujuhnya, implementasi keputusan, menggunakan hasil model dalam pengambilan keputusan. Dan terakhirnya 8, monitoring dan revisi, mengawasi hasil dan memperbaiki model bila perlu. Sekarang telah di tantangan kritis dalam pemodelan. Pertamanya, keterbatasan data. Data yang digunakan sering tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak terbaru, sehingga memengaruhi kendalaan model. Keduanya, kesulitan dalam menentukan variabel. Sulit memilih variabel yang benar-benar relevan dan berpengaruh terhadap hasil keputusan. Ketiganya, kompleksitas sistem nyata. Dunia nyata sering terlalu kompleks untuk direpresentasikan secara tepat dalam model yang sederhana. Keempatnya, asumsi yang tidak realistik. Banyak model dibangun dengan asumsi tertentu, misalnya linearitas, stabilitas, yang kadang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Kelimanya, kendala validasi model, membuktikan bahwa model benar-benar mencerminkan kondisi nyata sering sulit dan memerlukan waktu. Keenamnya, perubahan lingkungan dan kondisi. Model bisa cepat usang jika kondisi bisnis, pasar, atau teknologi berubah. Ketujuhnya, kurangnya pemahaman pengguna. Manajemen atau pengguna akhir sering tidak memahami cara kerja model, sehingga hasilnya sulit diterapkan dengan tepat. Dan terakhirnya, biaya dan waktu pengembangan. Membangun model yang akurat membutuhkan sumber daya besar, baik waktu, tenaga ahli, maupun biaya. Berikut kesimpulannya. Pemodelan dalam manajemen support system merupakan komponen penting yang membantu manajemen dalam mengambil keputusan secara efektif, efisien, dan rasional. Melalui model, masalah kompleks dapat disederhanakan menjadi bentuk yang lebih mudah dianalisis dan diuji. Pemodelan memungkinkan simulasi berbagai alternatif keputusan, peramalan kondisi masa depan, serta optimasi penggunaan sumber daya. Terdapat terbagi jenis model seperti statik, finansial, optimasi, simulasi, heuristik, dan prediktif yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Proses pemodelan mencakup tahapan mulai dari identifikasi masalah, perancangan model, pengujian, evaluasi, hingga implementasi keputusan.
Meskipun bermanfaat besar, pemodelan juga menghadapi tantangan seperti keterbatasan data, kompleksitas sistem nyata, asumsi yang tidak realistik, dan perubahan lingkungan. Secara keseluruhan, pemodelan berperan sentral dalam MSS karena memberikan dasar analitis dan simulatif berbagai pengambilan keputusan untuk memperoleh solusi terbaik dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan manajerial. Sekian, terima kasih dari saya, Haikal Kalupo.